Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin malam ini, atau pagi ini, kamu sedang mendengarkan renungan ini dengan hati yang sedang bertanya-tanya. Kamu pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kamu pernah berharap dengan penuh iman. Namun sepertinya langit tetap diam. Kamu berkata, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah percaya, aku sudah menunggu. Tapi kenapa engkau belum menjawab? Kamu tahu Tuhan sanggup. Kamu tahu Ia berkuasa. Tapi yang sulit adalah saat kamu tidak tahu kapan Ia akan bertindak. Kita semua pernah sampai di titik itu, titik di mana kita tidak kehilangan iman, tapi kehilangan arah. Titik di mana kita tidak berhenti berdoa, tapi kita mulai lelah berharap. Namun hari ini, firman Tuhan mau berbicara lembut kepada hatimu. Rencanaku lebih besar dari doamu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan tidak menolak doamu. Ia hanya tidak menjawab dengan cara yang kamu bayangkan. Tuhan tidak diam karena Ia tidak peduli. Ia diam karena Ia sedang bekerja di balik layar, di waktu yang kamu belum fahami. Kadang penundaan Tuhan bukan tanda penolakan, tapi tanda bahwa Ia sedang menulis sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kamu belum bisa lihat dari tempatmu berdiri sekarang. Kita berdoa karena kita ingin sesuatu terjadi, tapi Tuhan bekerja karena Ia ingin sesuatu terbentuk. Kita ingin hasil cepat, tapi Tuhan ingin akar iman yang kuat. Doa membuat kita berbicara kepada Tuhan, tapi penundaan membuat kita mendengarkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam itu tidak mudah, karena hati manusia terbiasa ingin segera tahu jawabannya. Namun justru di masa berdiam itulah Tuhan membentuk kedalaman iman yang sejati. Pernahkah kamu meminta sesuatu kepada Tuhan yang tidak kamu dapatkan? Dan bertahun-tahun kemudian kamu berkata, Tuhan, ternyata Engkau benar. Kalau waktu itu Engkau kabulkan doaku, aku tidak akan siap. Kita sering berpikir Tuhan menghentikan doa kita, padahal Ia sedang menyelamatkan kita dari doa yang salah. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kadang Tuhan menutup jalan yang kamu pikir terbaik, karena Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar di sisi lain. Saudaraku, rencana Tuhan tidak pernah gagal, tapi kadang rencana itu tidak selalu terasa manis di awal. Ada masa di mana Tuhan mengizinkan air mata, karena Ia sedang menanam sesuatu di dalam jiwamu. Kamu tidak tahu apa yang Ia kerjakan, tapi percayalah, tidak ada proses yang sia-sia di tangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan Tuhan tidak selalu tampak seperti yang kita bayangkan, tapi di ujung semua perjalanan, kamu akan berkata, Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik. Lihatlah kisah Yusuf. Ia bermimpi besar, tapi justru dijual oleh saudara-saudaranya. Ia dibuang, difitnah, dipenjara. Semua tampak seperti kegagalan total. Namun di tengah semua itu, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Dan suatu hari, ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir, ia berkata kepada saudara-saudaranya, Kejadian 50 ayat 20, berkata, memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan. Rencana Tuhan lebih besar dari luka masa lalu. Ia bisa mengubah pengkhianatan menjadi jalan menuju panggilan. Begitu juga dengan hidupmu. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya, tapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya untuk menjawab doamu, tetapi untuk membentuk hidupmu menjadi kesaksian yang akan menguatkan banyak orang. Tuhan tidak hanya ingin mengabulkan doamu, Ia ingin menjadikanmu bagian dari rencananya yang lebih besar. Yesaya 64 ayat 4 berkata, sejak dahulu kala tidak ada orang yang mendengar atau memperhatikan, tidak ada mata yang melihat, Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Perhatikan ayat ini, Tuhan bertindak bagi mereka yang menunggu, bukan yang menyerah, bukan yang marah, tapi yang tetap percaya di tengah keheningan. Kadang Tuhan menjawab dengan cepat, kadang Ia membuatmu menunggu lama, dan ketika Ia menunda, itu bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia tahu waktunya belum tiba. Habakuk 2 ayat 3 berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.
Tuhan tidak sedang memperlambat hidupmu. Ia sedang menyempurnakan waktumu. Lihatlah cara Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia bisa saja membawa mereka langsung ke tanah perjanjian dalam beberapa hari, tapi ia memilih membawa mereka berputar selama 40 tahun. Ulangan 8 ayat 2 berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau tempuh di padang gurun itu selama 40 tahun ini, untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu." Tuhan tidak tertarik dengan seberapa cepat kamu sampai. Ia tertarik dengan apa yang terbentuk di dalam hatimu sepanjang perjalanan itu. Mungkin kamu sedang di padang gurun rohani. Kamu merasa doa-doamu tidak tembus. Tapi percayalah, gurun bukan tempat kematian. Itu tempat pembentukan. Di gurun, Tuhan mengajari bangsa Israel bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan di gurun juga, Tuhan sedang membentuk keteguhan imanmu. Setiap langkah di gurun itu membawa kamu lebih dekat ke tanah janji. Hanya saja kamu belum melihatnya. Mazmur 40 ayat 1 dan 2 berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lumpur rawa, menempatkan kakiku di atas bukit batu." Tuhan tidak hanya mendengarmu, ia menjemputmu. Ia tidak hanya menjawab, ia mengangkatmu. Kadang kamu berpikir Tuhan hanya akan memberi jawaban, tapi ternyata ia memberi arah baru. Kadang kamu minta pintu terbuka, tapi ia menuntunmu keluar dari ruangan yang salah. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa Tuhan diam, ingatlah ini, diamnya Tuhan tidak berarti ia tidak bekerja. Seringkali, justru di masa ketika Tuhan tampak diam, ia sedang mengerjakan hal terbesar dalam hidupmu. Diam bukan berarti absen. Diam adalah fase di mana Tuhan menenun rencana dengan sempurna. Ada waktu di mana Tuhan berkata tidak, dan itu bukan bentuk penolakan, tapi bentuk perlindungan. Ada waktu di mana ia menunda, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena ia sedang menyiapkan panggung bagi kemuliaan yang lebih besar. Mazmur 27 ayat 13 dan 14 berkata, "Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Kadang jawaban Tuhan tidak seperti yang kamu bayangkan. Ia menjawab doa dengan bentuk lain. Kamu minta hujan, ia beri awan. Kamu minta jalan besar, ia beri jalan sempit. Tapi di akhir perjalanan, kamu akan berkata, "Semua ini tidak salah. Semua ini ternyata bagian dari rencana yang sempurna." Saudaraku, Tuhan tidak pernah lupa. Ia tahu setiap doa yang kamu ucapkan, setiap air mata yang kamu tahan, setiap harapan yang kamu simpan diam-diam. Dan ia berkata malam ini, "Anakku, aku sedang bekerja. Jangan menyerah dulu, karena rencanaku jauh lebih besar dari doamu." Tuhan tidak menjanjikan semua doa akan dijawab cepat, tapi ia berjanji akan selalu hadir di tengah penantian. Rencana Tuhan mungkin tidak berjalan sesuai waktumu, tapi waktu Tuhan akan selalu datang tepat ketika kamu paling membutuhkannya. Tuhan tidak pernah salah. Ia tidak terburu-buru, dan ia tidak terlambat. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Tuhan, Engkau benar. Engkau tidak menjawab doaku dengan caraku, tapi Engkau menjawab dengan cara yang jauh lebih indah." Doamu mungkin terbatas oleh keinginanmu, tapi rencana Tuhan melampaui seluruh impianmu. Amin.